Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini kita akan membahas cara kerja CVT atau singkatan dari Continuously Variable Transmission atau transmisi otomatis, atau kita sebut juga kopling otomatis yang ada pada motor matic. Oke, yang bagian depan ini namanya puli primer atau puli penggerak, yang bagian belakang ini puli sekunder atau puli yang digerakkan. Oke, kita satu-satu bahas nama-namanya. Yang sabuk ini hitam warnanya, namanya fan bell. Kemudian yang A ini huruf A, ini ada poros. Nanti poros ini terhubung dengan poros engkol yang digerakkan oleh shaker. Kemudian di bagian puli depan ini atau puli primer ada bagian yang bergerak, dia mendekati fan bell, menjepit atau menjauh, jadi merenggang. Ini namanya puli yang bergerak tapi bagian primer. Kemudian yang ini C, ini roller, jadi dia bisa menggelinding ke arah luar maupun atau ke dalam lagi. Kemudian yang ini, yang huruf C, ini namanya puli depan atau puli primer tapi yang tetap tidak bergerak. Kemudian bergeser ke puli belakang, yang ini, yang D, ini puli tetap ya, dia tidak bergerak. Kemudian yang E ini puli yang bergeraknya, jadi dia bisa menjepit fan bell ini atau merenggangkan gitu, jadi dia bergerak begitu. Kemudian yang G ini rumah kopling, nanti di dalamnya ada kanvas kopling dan kopling, jadi nanti bergesekan, ini kanvasnya bergesekan dengan rumah kopling ini begitu. Nama-nama komponennya, kita masuk ke cara kerjanya. Oke, pada putaran langsam atau pada saat motor di starter mesin hidup, maka kondisi fan bellnya yang bagian depan, puli depan ini dia ada di dalam ya, ada di dalam, masih renggang, belum terjepit oleh puli depan atau puli primer. Sementara yang bagian belakang sudah terjepit sehingga posisi fan bellnya berada di luar atau menggeser keluar begitu ya, karena di sini nanti ada pegas ini mendorong fan bell bergerak keluar begitu. Jadi ini bagian dalam, ini berada di luar. Ini pada saat putaran langsam. Kemudian pada saat mulai berjalan atau handle gas mulai ditarik, ini si roller mulai menggelinding keluar. Jadi ada 4 roller atau 6 roller lah, gimana motornya, dia bergerak keluar. Sehingga kenapa bergerak keluar? Karena putaran dari mesinnya meningkat, putar, jadi ada gerak sentrifugal, dia keluar mendorong puli yang bergerak ini mulai menjepit dari fan bell ini. Kemudian pada saat putaran menengah mulai tarik lagi gasnya, motor mulai bergerak, maka si roller ini semakin bergerak keluar ya, menggelinding keluar, otomatis mendorong bagian puli yang bergerak ini, memaksa untuk menjepit dari fan bell ini. Ketika terjepit, pegas ini kalah gayanya sehingga si fan bell ini terjepit keluar, bergerak keluar. Kemudian yang fan bell bagian belakang ini mulai ke bawah posisinya, ini putaran menengah, jadi motor mulai bergerak. Kemudian yang kalau pegas ini kalah tertekan, otomatis puli ini, puli belakang atau puli sekunder yang bergerak ini semakin ke sini, nanti ada kanvas kopling yang semakin juga melebar, nanti menempel pada rumah kopling ini. Rumah kopling ini berputar, nanti di sini ada gigi-gigi yang menghubungkan poros dengan rumah kopling ini sehingga ikut berputar, poros pun ikut berputar, nanti diteruskan oleh gearbox dan diteruskan ke roda belakang sehingga motor itu mulai melaju putaran menengah. Pada putaran tinggi
otomatis si roller ini menggelindingnya semakin kuat, kencang ya di dalam rumah roller. Namanya nanti ada rumah roller karena putaran dari porosnya coil ini semakin cepat, jadi dia mendesak apa nih namanya kopling geser ini, mendesak dan menjepit dari fan belt ini. Fan belt ini terjepit keluar, bergerak, kemudian ini ke dalam ini juga ikut berputar cepat, sehingga kanvas kopling yang ada di dalam rumah kopling ini ada gaya sentrifugal, jadi dia semakin menempel pada rumah kopling, menjepit, menempel, putarannya cepat, sehingga rumah kopling ini pun ikut berputar, nanti dihubungkan ke poros roda belakang, nanti diteruskan oleh roda belakang. Itu cara kerja dari putaran CVT langsam, mulai berjalan, menengah sampai putaran tinggi. Oke, ada lagi yang namanya torsi cam. Ini ada di puli sekunder atau puli belakang. Ini namanya torsi cam. Pada saat melaju kencang dan kondisi jalan rata, maka posisi dari torsi cam berada di sini. Ini cepat ya. Otomatis ini kan berada di dalam karena pegasnya kalah. Posisi dari fan belt ini di dalam, otomatis putaran ini cepat ya. Putaran ini cepat, posisinya begini. Kemudian pada saat menanjak atau pada saat bebannya tinggi, otomatis sepeda motor itu butuh momen atau butuh tenaga ya. Jadi kalau posisi jalan itu menanjak, maka motor itu tidak butuh motor putaran roda belakang yang cepat, tapi butuhnya tenaga. Maka torsi cam ini mulai bergerak kelempar ke luar, sehingga si puli geser ini dia mutarnya ke sini, sementara fan belt ini ke sini, arah panah ini ke depan, tapi si arah dari puli geser ini malah melawan dari arah fan belt, sehingga otomatis si fan belt ini tetap terjepit, sehingga dia berada di luar. Kalau kondisi fan belt ini berada di luar, putaran tinggi, maka mesin atau roda belakang ini menghasilkan torsi atau tenaga yang besar, sehingga motor itu mampu bergerak menanjak pada posisi jalan tanjakan. Itulah fungsi dari torsi cam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ini nama-nama komponen pada puli primer atau puli bagian depan. Ini ada slider yang ada di sini, kemudian ini ada cam, ini roller pemberat atau wake, kemudian ini nanti ada puli bergeraknya yang bergeser ya. Yang bergeser ini nanti si roller ini berada di sini, ditutup sama cam nanti, jadi dia menggelinding di belakang puli bergerak. Jadi dia kalau menggelinding keluar berarti menggerakkan puli bergerak ini ya, menggerakkan ke sini, menjepit dari fan belt ini. Ini ada kolar, kemudian ini ada puli tetap. Kemudian bagaimana komponen di puli sekunder atau puli belakang? Nah, ini puli tetapnya berada dekat dengan gearbox, ini puli tetap. Kemudian ada puli bergeraknya di sebelah sini. Nanti si fan belt kan ada di sini. Oke, fan belt ada di sini. Kemudian nanti di sebelah sini itu ada nih rumah kopling. Ya, di sini nanti ada rumah kopling. Kemudian ini ada kanvas kopling. Ini kanvas kopling nanti dihubungkan ke sini nih, rumah kopling. Kemudian ini rumah kopling atau cover koplingnya ya. Jadi ini pemegang dari kopling ditempelkan. Kalau bahasa Inggris mah cut carrier atau pembawa kopling. Ini rumah koplingnya. Itu nama-nama komponen pada puli sekunder. Mudah-mudahan bisa kita pelajari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.